Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, apa kabar? Baik ya? Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Hihi, aku perhatian banget ya. Semoga saja yang aku perhatikan mendengarkan ini. Asik ya Allah. Oke teman-temanku semuanya, kali ini ada beberapa requestan dari beberapa orang, terutama ini yang aku ambil adalah yang lebih penting bagi kalian semuanya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang aku sampaikan, kata-kata atau beberapa cerita yang nanti aku utarakan ke kalian semuanya. Ingin tahu pembahasannya sekarang? Mungkin aku membuat podcast ini tepat pada pukul 11:30, lebih sedikit lah. Tapi gak apa-apa untuk masalah upload, nanti aku ini upload siang atau pagi, yang penting aku buat podcastnya itu malam-malam gini. Karena kalau pagi, siang ataupun sore pastinya di rumah itu rame gitu. Jadi ini aku mumpung lagi di kamar sendirian dan ya rebahan lah gitu. Daripada aku bosen, jadinya aku buat podcast inilah. Dan pembahasannya kali ini adalah tentang masalah orang tua. Wow, orang tua ya. Mungkin kalau kita membahas tentang orang tua, pastinya kita memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tua. Itu pastilah. Kebanyakan 99, pastinya seorang anak 100% akan membahagiakan orang tuanya. Keinginan yang utama. Meskipun dia punya pacar, punya teman baik ataupun sahabat yang deket banget, tapi yang paling utama dalam hati ataupun pikiran semua anak adalah membahagiakan orang tua. Itu tidak ada yang dinomorduakan. Itu menjadi hal yang utama untuk membahagiakan orang tua. Apalagi seorang ibu yang melahirkan kita dengan susah payah 9 bulan, dengan tubuh yang lemah 9 bulan, dengan menjaga apapun, menjaga makanan, menjaga kesehatan, menjaga apapun agar kita itu bisa sehat ketika lahir di dunia. Mungkin kita gak pernah melihat atau memandang seorang ibu itu dari pandangan bagaimana ibu melahirkan kita dengan susah payah. Padahal sudah jelas banget kalau misalnya seorang ibu itu sangat susah payah. Makan aja kadang-kadang ya gak enak perut. Mungkin kita gak pernah memandang seperti itu. Ya mungkin kita pernah memikirkan susah payah seorang ibu melahirkan kita, tapi kita jarang melihat atau menjadikan itu bahan semangat kita untuk dalam belajar. Kebanyakan dari kita mungkin semangat untuk belajar adalah seorang kekasih atau pasangan. Padahal jikalau kita melihat atau kita kembali kepada kita yang berada dalam kandungan, seorang ibu susah payah menjaga kita, menjaga makanan, apalagi sampai mau makan aja gak enak gitu. Mungkin itu akan menjadi bahan semangat kita. Padahal sudah jelas sih bahwasanya ibu itu adalah surga bagi anak-anaknya. Itu sudah jelas banget. Memang ada surga ada di telapak kaki ibu. Itu memang benar, karena perjuangan ibu itu gak bisa kita berikan uang, berikan upah apapun, emas, harta atau harta yang banyak pun, miliaran triliunan, itu gak akan menebus semua apa yang perjuangan dan pengorbanan ibu yang lakukan. Ingat itu kawan. Sudah jelas kok. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat berapa ya, aku lupa ya, ayat 23, ayatnya itu seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak, yaitu orang tua kita. Jikalau salah satu di antara mereka, di antara keduanya sampai lanjut usia, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan uffi wala tanharu fala taqul lahum uffin, dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka, dan jangan pula kau membentak keduanya. Mungkin dari ayat yang aku sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini menjadi akhlak kepada orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan kita. Bukan berarti seorang ayah adalah tidak patut kita hormati, hanya ibu saja bisa dihormati, bukan seperti itu. Perjuangan ayah, pengorbanan ayah juga sama seperti seorang ibu. Hanya saja ayah tidak melahirkan, bukan? Kalau ayah melahirkan gimana, guys? Mungkin perjuangan dan pengorbanan ayah itu dilihat dari segi materi. Bagaimana dia susah payah mencari nafkah, mencari uang. Terkadang sampai terkadang itu gimana ya? Terkadang itu gak sampai mengenal hujan dan panas. Gak bisa membedakan hujan dan panas. Meskipun hujan, seorang ayah rela hujan membasahi tubuhnya, itu rela dia. Dan panas yang menyengat, dia rela. Berada di tengah jalan, ataupun beberapa ayah teman-teman memiliki pekerjaan yang berada di secara istilahnya itu bekerjanya itu misal serabutan, seperti kayak tukang bangunan. Itu kan suatu perjuangan dan pengorbanan ayah yang sangat berharga banget, dan gak bisa kita nilai, dan tidak bisa kita kirakan, atau tidak bisa kita pikirkan secara hitung-hitungan. Kita tidak bisa. Sama seperti ibu juga, perjuangan dan pengorbanan ibu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita balas dengan seuang jutaan, miliaran, ataupun hal yang sebagainya, harta yang banyak. Tidak bisa kita balas semuanya itu. Sepanjang jalan ibu, perjuangan ayah, pengorbanan ayah atau ibu, itu sangat berharga. Seorang ayah rela hujan-hujanan, panas-panasan, demi menafkahi kita, demi membiayai sekolah ataupun kuliah kita. Mungkin kita gak pernah terfikirkan seperti itu ya. Mungkin yang terfikirkan kita adalah minta uang. Tapi sesekali kalian itu memikirkan apa yang memang harus dipikirkan, yang memang diprioritaskan kalian pikirkan, yaitu apa? Orang tua. Ketika orang tua kalian seperti ini, kalian pikirkan, karena itu menjadi bahan atau tolak ukur kalian menjadi semangat, menjadi orang sukses. Ini ada cerita yang menarik dari aku sendiri. Memang benar, ridho Allah ada pada ridho seorang ibu. Ini cerita yang sangat fakta, cerita yang sangat nyata. Waktu itu aku di kelas 3 SMA, itu aku pengen sekali untuk melanjutkan di perkuliahan. Dan aku menginginkan tanpa tes gitu. Dan aku mencoba untuk bermusyawarah, karena ibuku sendiri itu kurang dalam hal pendidikan. Makanya aku sering musyawarah,
sudah musyawarah. Dan aku mengatakan kepada ibuku kalau misalnya, Bu, aku kepingin masuk di perkuliahan di universitas ini. Dan aku ingin sekali untuk jalur undangan atau tanpa tes seperti itu. Bisa dikatakan itu kalau ini SPAN PTKIN itu. Dan terus aku bilang, dan ibu bilang, dia mengucapkan satu hal yang menurutku itu berarti banget. Dan itu awalnya aku gak percaya. Ibuku bilang seperti ini, insya Allah, jika Allah menghendaki, kamu gak akan masuk di jalur tes. Pasti kamu masuk di jalur undangan atau jalur tanpa tes. Awalnya aku bingung sih, tapi ya aku amin gitu ya, amin. Aku berdoa, aku mengiyakan dalam hati, dan aku yakin. Tapi sebelum aku yakin tuh masih masih ragu dan kayak apa sih gitu ya, kok sebegitu yakinnya ibuku gitu. Soalnya kan ibuku kurang pendidikan, tapi begitu yakinnya. Selang waktu, ketika itu pas pengumuman, waktu itu ya pastilah keadaanku khawatir, takutnya pas jalur tes terus gak kena gitu. Tepat pada pukul 1 siang, dan aku masih ingat itu, pukul 1 siang aku mencoba lihat pengumuman, dan aku cari namaku. Ternyata bener aku dapat jalur undangan tanpa tes. Dan itu membuat aku memikirkan kembali bahwasanya memang benar, ketika ridho ibu memang ada, ridho Allah pun juga ada di sana. Ada beberapa kutipan dari beberapa sastrawan. Beliau mengatakan seperti ini, ketika kamu ingin melihat Allah tersenyum, bahagiakan ibumu, buat dia tersenyum. Jadi dalam hal ini, seorang ibu itu sangat berharga banget dalam doanya, sangat berharga dalam hal ucapannya. Oleh karena itu kawan, jangan sampai kalian menyakiti atau membuat mangkel ataupun membuat seorang ibu itu sakit hati. Karena sekali kamu gores hati seorang ibu, maka tidak akan ada atau kamu tidak akan melihat kesuksesan yang nyata. Ingat itu kawan. Mungkin pembahasan ini sangat berarti banget bagi teman-teman semuanya. Mungkin yang sebelumnya aku sering bercerita tentang masalah cinta, tapi kali ini aku mencoba untuk membahas secara singkat, meskipun ya agak amatir, tapi gak apa-apa sih. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang aku sampaikan, apa yang aku ceritakan tadi. Jadi intisari dari apa yang aku sampaikan dari awal hingga akhir adalah, jadikanlah orang tuamu sebagai raja dan ratu. Hormati ibumu, pasti kamu akan melihat kesuksesan. Hargai perjuangan ayah, karena kamu akan melihat kesuksesan. Ingat itu kawan. Oke, jangan pernah menyakiti orang tua. Janji oke kawan. Oke lah, mungkin cukup sudah ya. Gak perlu banyak-banyak kita menceritakan atau membagikan, atau ya kita bercerita-cerita sedikit. Yang penting kalian bisa mengambil pelajaran apa yang aku sampaikan tadi. Oke lah, terima kasih kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dan berikan requestan apapun. Insya Allah aku akan bahas di sini. Oke, terima kasih kawanku semuanya. Selamat malam. Bye.